Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada hari ini kami akan membahas tentang konsep biaya modal. Namun sebelum itu, persilakan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, yang pertama itu ada saya sendiri yaitu Dita Amelia Ananta dengan NIM 2101036023. Lalu selanjutnya ada Joy Simanjuntak dengan NIM 2101036256. Lalu selanjutnya ada Prian dari Niwindi dengan NIM 2101036161. Dan yang terakhir ada Siti Nadira dengan NIM 2101036099. Untuk pembahasannya sendiri, itu yang pertama ada pengertian biaya modal dan fungsi biaya modal. Yang kedua ada biaya modal secara individual. Yang ketiga ada biaya modal rata-rata tertimbang. Baik, kita langsung masuk ke pengertian dan fungsi biaya modal. Jadi untuk biaya modal itu sendiri atau biasa disebut dengan cost of capital adalah semua biaya yang secara real dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber dana. Nah, untuk fungsinya sendiri, fungsi biaya modal itu merupakan sebagai cut-off rate atau tingkat pembatas suatu keputusan investasi diterima atau ditolak. Lalu berikut ini ada 3 alasan penentuan besarnya biaya modal perusahaan. Yang pertama, itu ada maksimisasi nilai perusahaan mensyaratkan adanya minimisasi semua biaya input termasuk biaya modal. Yang kedua ada keputusan investasi yang tepat mensyaratkan estimasi biaya modal yang tepat. Dan yang ketiga ada beberapa keputusan lain seperti leasing, pembelian kembali obligasi perusahaan atau bond refunding, dan juga manajemen modal kerja memerlukan estimasi biaya modal. Lalu untuk biaya yang dikeluarkan, yang pertama bisa bersifat eksplisit seperti biaya bunga, dan yang kedua ada bersifat implisit, yaitu biaya yang tidak dikeluarkan pada saat ini, tapi dikeluarkan di masa yang akan datang, seperti selisih harga obligasi yang dikeluarkan pada saat jatuh tempo. Tapi biaya ini diratakan pada tahun-tahun berlakunya obligasi, biaya modal. Nah, jadi biaya modalnya ini dihitung dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dibagi dengan penerimaan bersih dari dana yang bersangkutan. Jadi untuk rumus biaya modalnya sendiri, biaya modal sama dengan biaya real dibagi penerimaan bersih dikali 100%. Selanjutnya ada biaya modal individual, di mana biaya modal individual itu salah satunya dari biaya hutang. Nah, untuk biaya hutang sendiri itu berasal dari sumber dana yang berasal dari pinjaman. Biaya hutang atau cost of debt ini biasanya didapatkan dengan KD. Jadi biaya hutang ini adalah biaya yang ditanggung perusahaan karena menggunakan sumber dana yang berasal dari pinjaman. Nah, salah satu hutangnya itu biasanya hutang jangka panjang seperti obligasi. Obligasi itu adalah surat hutang yang dikeluarkan perusahaan dengan nilai nominal tertentu dalam jangka waktu tertentu dan memberikan bunga atau kupon. Jadi dari pengertian obligasi sendiri itu udah jelas banget nih karakteristik dari obligasi. Yang pertama, dia mempunyai nilai nominal yang akan dibayarkan pada saat itu tempo. Yang kedua, dia memberikan bunga atau kupon, biasanya dalam bentuk persentase. Yang ketiga, dia itu mempunyai jangka waktu, biasanya itu jangka panjang. Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu mempunyai harga jual, yakni harga yang diterima oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Nah, berikut ada contoh perhitungannya nih. Yang perusahaan angkasa mengeluarkan obligasi berjangka 4 tahun dengan nilai nominal 100.000 per lembar dengan memberikan bunga 24% setahun. Harga jual obligasi sebesar 92.000 per lembarnya. Dari contoh di atas kita bisa hitung biaya modalnya. Yang pertama dari biaya bunganya per tahun. Bunganya kan 24% dikali sama nilai nominalnya 100.000. Jadi hasil hitungnya 24.000. Yang kedua, kita bisa lihat dari selisih antara nilai nominal dan harga jualnya. Itu terdapat selisih 8.000 tuh dalam 4 tahun. Jadi dalam per tahunnya itu adalah 2.000. Jadi total biaya bunga dan selisih harganya itu adalah 26.000.
Selanjutnya kita hitung penerimaan bersihnya. Penerimaan bersih ini kita dapatkan dari rata-rata penerimaan. Jadi 100.000 ditambah 92.000 baru dibagi 2 itu menghasilkan 96.000. Jadi biaya modal hutangnya itu adalah 26.000 dibagi 96.000 dikali 100%, menghasilkan 27 atau 0,8%. Selain itu, kita juga bisa gunain rumus yang di samping ini. Jadi KD atau cost of the debt itu sama dengan I, bunga dalam 1 tahun, ditambah nilai nominal dikali penerimaan bersih per jangka waktu obligasi dibagi nilai penerimaan bersih ditambah nilai nominal dibagi 2 dikali 100. Selanjutnya ada biaya saham preferen. Saham preferen adalah surat bukti kepemilikan saham yang memberikan penghasilan tetap berupa dividen yang besarnya telah ditentukan presentasinya terhadap harga sahamnya. Saham ini juga sering disebut sebagai modal saham semi hutang karena sifatnya yang memberikan penghasilan tetap, yakni dividen akan dibayarkan walaupun perusahaan dalam kondisi rugi. Saham preferen merupakan modal sendiri, artinya dividennya diambil dari laba setelah pajak. Karena merupakan modal sendiri, saham ini merupakan hak aset bila perusahaan dilikuidasi, dan haknya didahulukan setelah pelunasan hutang. Contoh perhitungannya, perusahaan angkasa dalam memenuhi dananya dengan mengeluarkan saham preferen yang laku dijual dengan harga Rp7.500 per lembar. Saham ini memberikan dividen secara tetap sebesar Rp1.400 per lembar, biaya emisi Rp150 per lembar. Demikian, D sama dengan Rp1.400, PN sama dengan KP Rp7.500 dikurang Rp150 sama dengan Rp7.350. KP sama dengan 1.400 dibagi 7.550 dikali 100%. KP sama dengan 19,05%. Karena dividen saham preferen dibayarkan dari laba setelah pajak, maka biaya modal preferen tidak perlu disesuaikan dengan pajak. Artinya biaya modal saham preferen sebesar 19,05% berdasarkan setelah pajak. Baik, selanjutnya yang juga termasuk dari bagian biaya modal secara individual yaitu biaya modal saham biasa, yang dimana saham biasa ini adalah surat bukti kepemilikan perusahaan yang tidak mempunyai hak-hak istimewa seperti saham preferen. Nah, kalau saham preferen itu kan saham dibayar secara tetap baik perusahaan laba maupun rugi. Nah, sedangkan hak saham biasa dalam mendapatkan dividen itu dibayar bila perusahaan mendapatkan laba saja. Nah, kalau rugi itu dia tidak akan mendapatkan dividen. Selanjutnya masuk ke contoh perhitungannya. Sebelum ke contohnya di sini, kami juga menampilkan rumus dari biaya modal saham biasa. Itu rumusnya KC sama dengan D1 dibagi P ditambah G. KC itu adalah nilai biaya modal saham biasa, kemudian D1 itu dividen yang dibayarkan, kemudian P itu harga pasar, dan G itu pertumbuhan dividen. Kemudian masuk ke contohnya, di sini perusahaan angkasa mengeluarkan saham biasa yang laku dijual dengan harga 7.000 per lembar. Dividen rencananya akan dibayar sebesar 1.200 per lembar. Dengan pertumbuhan dividen 5%, maka biaya modal saham biasa ini bisa dihitung menggunakan rumus biaya modal saham biasa. Nah, sebelum kita masukkan ke rumusnya, kita tentukan dulu di sini untuk nilai D1 itu 1.200, kemudian P-nya itu 7.000, dan G itu 5%. Terus KC sama dengan 1.200 dibagi 7.000 ditambah 5%. Didapat hasil 22,14%. Kemudian ada keterangan di sini, dividen saham biasa ini juga dibayarkan dari laba setelah pajak. Sehingga
Hasil perhitungan tersebut merupakan cost of capital setelah pajak dan tidak perlu lagi disesuaikan dengan pajak. Nah, selain biaya modal secara individual, ada juga biaya modal secara keseluruhan atau biaya rata-rata tertimbang. Nah, kita lihat di sini keterangannya, apabila perusahaan menggunakan kombinasi beberapa jenis sumber dana, maka cost of capital yang perlu diperhitungkan adalah keseluruhan biaya modal atau disebut sebagai weighted average cost of capital atau biaya modal rata-rata tertimbang. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.